Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 41. Aku lelah semalaman meladenimu yang gak ada matinya itu. Sakit tuan, rintih Aileen. Kafan mengecup bibir Aileen lembut. Aku akan melakukannya dengan pelan. Aku janji sakit ini tidak akan berlangsung lama sayang. Pelan tapi pasti seiringan dengan irama gerakan Kafan yang makin menyatu, rasa sakit nyeri yang dirasa Aileen mulai menghilang. Berganti dengan rasa yang rasa apa ini, mengapa sulit dijelaskan, sensasi yang benar-benar menjadi pengalaman pertama bagi Aileen. Telah tertanam benih atas dasar cinta di dalam sana, menjadi saksi ketika dua insan melanggar janji mereka. Nyatanya cinta memang tak bisa ditepis meskipun sekuat apapun tembok penghalangnya, pada akhirnya dia akan tetap menemukan muaranya. Tubuh Kafan ambruk memeluk Aileen, keringat bercucuran dari keduanya membuat mereka semakin mengeratkan pelukannya. Jadilah istriku, dan jangan pernah pergi dariku sejengkal pun. Atau aku akan membuatmu semakin terjerat di dalam diriku, bisik Kafan sembari menatap mata Aileen lekat. Wajah kuyu kelelahan itu hanya tersenyum. Jadi tuan mencintaiku. Jangan tanyakan apa aku mencintaimu atau tidak, kau akan tahu jawabannya. Temukan jawaban itu di diriku, Aileen. Aileen terharu merengkuh tubuh Kafan dan dipeluknya erat. Aileen merasa seluruh tubuhnya remuk, lemes lunglai dan pegal semuanya. Doi mengernyit pelan, masih menimang-nimang di mana dia sekarang, mengapa langit-langit kamarnya tampak asing. Belum lagi sebuah tangan kekar mengalung di perutnya, nafas yang menderu merdu di antara sisa-sisa lelap kelelahan. Aileen menoleh, tepat di sampingnya wajah tampan yang memang benar-benar tampan masih terlelap manis. Tuan, pekik Aileen lirih sembari mengulum selaivanya kuat-kuat. Kepalanya berputar berusaha mengingat apa yang sudah terjadi di antara mereka semalam, mengapa bangun mereka dalam keadaan seepik ini. Astaga, Aileen mengingat sesuatu, segera bangkit melepaskan diri. Namun kembali dia terpekik dengan rasa sakit yang amat sangat nyeri di sekitar pangkal pahanya. Apa ini, mengapa sakit sekali? Aileen mendapati tubuhnya begitu polos tanpa penutup apapun selain selimut. Wajah Aileen menegang, tubuhnya bergidik menggigil. Sembari menggigit bibir bawahnya panik, Aileen mengingat apa yang semalam sudah mereka lakukan. Antara mau nangis dan linglung, Aileen duduk tersungkur di pinggir ranjang, bahkan dia membiarkan tubuhnya masih tanpa penutup apapun. Kafan terbangun mendengar segukan tangis, dia juga cukup panik, heran dan kaget seperti Aileen mendapati keadaan dirinya saat ini. Kemudian dia melihat Aileen tengah menangis sesenggukan sembari membenamkan kepalanya di antara kedua tangannya. Kau sudah bangun? Tanya Kafan bingung. Melihat Aileen tak merespon, Kafan beringsut mendekati Aileen, tetapi sebelumnya dia memakai celana boxernya. Kafan memeluk Aileen, membiarkan tubuh polos gadis itu kembali menempel di tubuhnya. Apa masih sakit? Tanya Kafan lirih. Jangan menangis, tenanglah, semua akan baik-baik saja, bukankah kita adalah suami istri? Mengapa kau menyesali apa yang kita lakukan? Bukankah itu wajar? Bisik Kafan berusaha menenangkan Aileen. Beda tuan, beda, pekik Aileen. Kita menikah karena sebuah kesepakatan,
karena sebuah kontrak dan kita sudah sepakat bukan untuk tidak melakukan hal ini. Bagaimana aku tidak takut Tuan? Tuan tidak panik jika tiba-tiba Tuan mengakhiri pernikahan kontrak ini. Lalu bagaimana dengan aku? Tuan sudah mengambilnya, merenggutnya, apa Tuan bisa mengembalikannya lagi? Protes Aileen yang sepertinya batinnya masih bergejolak dengan segala kekhawatiran dan ketakutan yang kemungkinan bisa saja terjadi. Shoot, kau tahu bukan? Jika kita telah meresmikan pernikahan kita, lalu apa lagi yang kau takutkan? Itu tidak menjamin Tuan tidak akan meninggalkanku, bukan? Kafan menengadahkan wajah Aileen, mata indah itu tampak merah beruraian air mata. Kafan mengecup bibir Aileen lembut. Aku mencintaimu, aku ingin hidup denganmu, jadi please buang pikiranmu yang merasa aku tak serius menjalani komitmen ini. Aku adalah laki-laki, Aileen, aku akan mempertanggungjawabkan apapun yang kukatakan. Aku mencintaimu, kau harus tahu itu. Kafan menegaskan kata-katanya agar Aileen yakin bahwa apa yang dia sampaikan adalah kesungguhan. Aileen tak menjawab, tetapi dia membiarkan tubuhnya kembali memeluk Kafan dengan erat. Lalu setelah ini apa yang akan kita lakukan, Tuan? Menjalani kehidupan baru kita sebagai suami istri, pasangan yang saling mencintai, menyayangi, menjalani rumah tangga dengan baik. Dan yang paling penting, jangan memanggilku dengan panggilan Tuan lagi, aku serasa menikahi budakku. Bukankah memang begitu? Kau terlalu menarik jika hanya ku jadikan budak. Jadi selama ini aku menarik Tuan. Aileen langsung menyeka air matanya, menatap Kafan dengan senyum yang mengulum renyah. Lebih tepatnya menyebalkan, Kafan segera meralat ucapannya. Sepertinya Kafan salah berucap barusan. Katanya suami istri, tapi masih jai muji istri sendiri, cibir Aileen. Sudahlah, cepat mandi sana, kau tak menyadari. Jika sedari tadi kau tak memakai pakaian apapun di hadapanku, apa kau sengaja memancingku lagi? Aileen segera menyadari kecerobohannya, sesuatu yang menakutkan bisa saja terjadi kalau seperti ini. Aileen segera memunguti pakaiannya lalu berjalan mengegang ke kamar mandi, setelah sebelumnya menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Kafan terkekeh melihat jalan Aileen, tetapi dia lebih terpukau melihat bercak merah di sprei ranjang. Senyum Kafan berubah senyum yang begitu manis. Dia berhasil mendapatkan mahkota gadis unik itu, suatu kebanggaan tersendiri bagi dirinya. Mandi cepat, Aileen. Kau tahu aku tidak suka menunggu lama, bukan? Jangan sampai aku masuk menyusulmu ke kamar mandi, teriak Kafan sengaja membuat Aileen panik. Berani masuk aku tonjok ya, balas Aileen mengancam, jelas terdengar suara kepanikannya. Cepatlah, aku tak bisa menunggu. Tiba-tiba pintu kamar mandi dibuka paksa, Aileen makin panik. Apalagi ketika wajah Kafan mengulum senyum sembari masuk ke kamar mandi, hawa-hawanya menakutkan ini. Tuan, sudah kubilang aku tak suka menunggu lama. Ya, tapi aku baru masuk, di mana letak lamanya? Kau lama karena sedari tadi memprotesku, balas Kafan cuek langsung menutup pintu kamar mandi dan menguncinya. Kita lakukan sekali lagi bagaimana, tawar Kafan dengan mata genit yang membuat Aileen bergidik. Sakitnya aja belum hilang Tuan sudah mau mengulanginya lagi. Justru kalau kita melakukannya setiap hari rasa sakit itu akan cepat hilang Aileen.
Aku gak mau, tolak Aileen. Tetapi sepertinya Aileen terlambat, Kafan tak menghiraukan penolakannya lagi. Doi langsung menyergap tubuh polos Aileen dan menguncinya dengan dekapan kuatnya. Rasa geli dan sensasi yang sulit dijelaskan sudah menjalar ke seluruh tubuh Aileen ketika Kafan mulai mengabsen setiap jengkal leher jenjangnya. Sesekali Kafan memainkan lidahnya mengusik cuping telinga Aileen membuat gadis itu menggelinjang kegelian. Balas ciumanku Aileen, pinta Kafan menuntut. I love you. I love you more. Seharian ini mereka tak pergi kemana-mana. Rencana mau mengeksplor Karimun Jawa dengan pantai dan laut yang biru indah, nyatanya mereka hanya diam di kamar. Sepertinya tenaganya habis terkuras dengan pendakian panjang Kafan malam dan diulangi pagi tadi. Kau tak lapar Aileen? Tanya Kafan setelah lelah berkutat dengan layar laptopnya. Nyatanya Kafan masih tetap disibukkan dengan segala pekerjaannya itu. Lumayan, sahut Aileen yang sepertinya sudah mulai boring tiduran rebahan gak jelas. Tapi apa daya, tenaganya sudah habis terkuras mengimbangi permainan Kafan yang cukup ganas itu. Mau makan apa? Bukannya tuh, kamu janji mau ngajak aku keliling Karimun? Tanya Aileen balik menagih janji Kafan. Hari sudah sore, besok saja jika mau keliling pulau Karimun Jawa, sahut Kafan. Aku pesan steak wagyu mau, tawar Kafan lagi. Bolehlah, pakai nasi ya. Pakai nasi? Tanya Kafan dengan wajah bingung. Aileen mengangguk yakin. Bukankah definisi makan harus ada nasi? Kalau cuman daging tok ya sayang atuh Tuan Kafan. Itu namanya bukan makan tapi ngemil. Ya, tapi steak wagyu sudah cukup Aileen. Apalagi ditambahi sayuran juga, ada wortel, kentang, kacang. Bukankah kentang juga karbo? Tuan, aku ini orang Indonesia asli, gak akan kenyang kalau makan gak ada nasi. Lagi pula tenagaku habis terkuras, tak ada sisanya lagi, jadi nasilah sumber energi. Kafan hanya terheran-heran, bukankah biasanya dia makan steak saja sudah kenyang? Sama artinya dengan makan, tetapi mengapa Aileen merasa makan harus dengan nasi? Oke baiklah, aku akan turun memesan ke chef kita, tunggulah di sini. Kafan segera pergi menuju dapur. Aileen merenggangkan otot-otot tegangnya. Berjalan pelan menuju balkon kamar, menikmati pemandangan sore hari yang nampak cantik. Rupanya hari sudah kembali sore. Ternyata seharian ini Aileen dan Kafan hanya tiduran di kamar tanpa bergeming kemanapun. Mereka benar-benar sedang menikmati tumbuhnya cinta dengan tiba-tiba, membiarkan akar-akarnya menjalar menguat di relung hati yang terdalam. Bercak jingga kemerahan di ujung barat mulai nampak. Berada di sekitaran laut memang tampak menakjubkan ketika pagi dan sore tiba. Bahkan kilauan air laut yang biru mulai tampak bergemerlap terkena pantulan cahaya senja, suasana yang syahdu dan romantis. Gue benar-benar telah sepenuhnya menjadi miliknya, mahkota yang gue jaga selama ini dengan baik, akhirnya dengan sukarela gue serahkan padanya. Ya Tuhan, semoga ini bukan langkah yang salah. Kafan benar-benar sungguh-sungguh mencintaiku. Bukan hanya sekedar basa-basi manis ketika ingin memiliki tubuhku, gumam Aileen masih dengan segala keraguannya. Apakah setelah ini gue beneran akan menjalani kehidupan berumah tangga dengannya?
Melahirkan anak-anaknya, mengapa tampak canggung sekali. Aileen menghela nafas panjangnya, mencoba tenang dan menata hatinya. Sepertinya ada banyak hal yang akan berubah pada kehidupannya setelah ini. Dia harus bisa membiasakan diri ada kafan di setiap langkahnya. Lelaki menyebalkan itu, bos jutek si kulkas 12 pintu. Apakah Aileen akan sanggup menghadapi sifat dingin dan menyebalkannya? Ini berlaku seumur hidup lo. Aileen, panggil kafan membuyarkan lamunan Aileen. Sedang apa kau di sini? Lihatlah, senja di laut nyatanya sangat menakjubkan. Suasana syahdu yang begitu cantik, tunjuk Aileen. Apa kau menyukainya? Tanya kafan sembari mendekat dan mendekap Aileen dari belakang. Tubuh mungil ini sepertinya akan menjadi bagian dari candu untuk kafan. Sangat menyukainya. Bagaimana jika kita tinggal di sini saja? Ajak kafan. Aileen membalikkan badan menatap kafan serius. Kamu serius mau tinggal dan menetap di sini? Tanya Aileen. Kafan mengangguk. Kenapa? Kamu takut jauh dari mana-mana? Segala kebutuhanmu tak tercukupi. Kau lupa jika suamimu ini adalah Kafan Mallory yang bisa melakukan apa saja di dunia ini. Bukan itu, aku percaya uangmu akan mampu membeli apapun kebutuhanku, tapi coba kamu pikir kita hidup di pulau tanpa tetangga. Dikelilingi laut lepas, apa kamu gak ngerasa parno atau ngeri kalau tiba-tiba ada tsunami kita mau melarikan diri kemana? Renang pun jika mengarungi laut seluas ini keburu pingsan di jalan. Belum lagi jauh dari ibu sama bapak, gimana kalau mereka mau ketemu kita? Naik kapal butuh waktu 3 hari sekali baru ada kapal pedagang yang berbelanja dari pasar Jepara ke sini. Pikiranmu terlalu jauh sayang, satu kecupan mampir di bibir Aileen, siluet senja menjadi saksinya. Nyatanya selama ini tak pernah terjadi hal-hal menakutkan itu kan. Namanya musibah kita kan gak tahu kapan datangnya. Baiklah, kita tidak akan tinggal di sini, tapi jika kau merindukannya aku akan langsung membawamu ke sini. Benarkah? Tanya Aileen dengan mata berbinar-binar. Untuk istriku. Aileen tersenyum lebar lalu memeluk Kafan erat. Tubuh kekar itu terasa begitu hangat dan nyaman untuknya. Jangan memelukku seperti itu, atau kau akan menanggung akibatnya lagi. Ais, kenapa mesum sekali sih pikiranmu? Sungut Aileen. Karena kau adalah magnetku. Dasar aja otaknya mesum. Kau lupa jika papa meminta kita untuk segera memberikannya cucu. Bukankah kita harus kerja lebih ekstra agar segera mewujudkan keinginannya? Itu sih Tuan aja yang pengen. Jadi kau tak ingin memberikan cucu untuk ibu dan bapak? Ya mau, tapi kan gak harus ekstra banget kali, ikuti alurnya aja. Sudahlah, nanti kau juga akan menikmatinya, malah kau yang akan lebih sering merengek memintanya. Goda Kafan, tapi emang kenyataannya kayak gitu sih, hihihi. Itu mah maunya kamu. Aileen rada kikuk manggil Kafan dengan panggilan kamu atau sebut nama. Saking berusaha membiasakan untuk tak memanggilnya dengan panggilan Tuan. Aku akan mengajarimu banyak gaya, nanti kau bisa memilihnya satu persatu. Tenang saja, sekedar melayanimu 10-12 kali bukan hal sulit untukku. Jangan sombong takutnya kah? Oh, nanti kan malu, Wulek.
Jadi kau menantangku, sepertinya kau meragukan kemampuanku, bagaimana jika kita buktikan saja sekarang? Kafan langsung menyergap tubuh Aileen dan menguncinya hingga tak bisa bergerak. Lagi-lagi Kafan mulai menciumi setiap jenjang tengkuk Aileen hingga membuat gadis itu menggelinjang kegelian. Nyatanya tubuhnya merespon setiap sentuhan Kafan seperti menginginkan terus dan terus diulang. Meskipun tenaganya sudah habis terkuras tinggal sisa-sisa lagi. Kau menyukainya? Tanya Kafan sembari menggigit kecil cuping telinga Aileen. Geli. Kafan hanya tersenyum mendengus penuh arti. Jawaban Aileen terlalu jujur dan polos. Setiap hari akan kubuat kau selalu meracau dengan desiahan-desiahan syahdu itu. Aku akan membuatmu tak berkutik lagi di hadapanku, kau hanya bisa pasrah dan menikmatinya. Tuan, makanan Anda sudah siap. Tiba-tiba suara sang chef mengganggu permainan mereka yang mulai kehilangan kesadaran. Kafan dan Aileen refleks menghentikan permainan mereka. Meskipun wajah Aileen tampak memerah, membiarkan sesuatu yang mulai beranjak lolos begitu saja hilang tiba-tiba. Maaf tuan, saya bawa makanannya ke kamar chef, aku ingin menikmatinya di kamar bersama istriku, potong Kafan cepat. Kasihan juga ngeliat wajah sang chef yang merasa canggung, bingung tapi juga pengen ketawa. Baik tuan, chef segera pergi dengan langkah yang begitu cepat. Ayo makan baru kita lanjut lagi, ajak Kafan sambil menggandeng tangan Aileen mesra. Aku malu. Kenapa malu? Tegap chef. Seharusnya dia juga tahu, dia pernah mengalaminya bukan ketika dia menjadi pengantin baru, bukankah ini suatu hal yang wajar? Jawab Kafan santai, laki-laki emang enteng bet kalau ngomong, mana cueknya luar biasa lagi. Kuaf, Aileen hanya menghela nafas panjang. Perasaan perempuan dan laki-laki memang berbeda jauh. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi, nyatanya sudah terlanjur kegep. Steak wagyu dan nasi. Aileen tersenyum, air liurnya tiba-tiba ingin netes aja, kayaknya doi emang udah kelewat lapar. Tanpa basa-basi langsung aja memulai makan. Selamat makan, ujar Aileen penuh semangat. Makanlah yang banyak, amunisimu harus cukup untuk menampung ribuan calon Mallory Junior. Shoot lagi makan, jangan bahas yang lain dulu. Selamat pagi istriku, apakah tidurmu semalam sangat nyaman? Sapa Kafan begitu Aileen membuka mata. Gadis itu menggeliat malas, lagi-lagi seluruh tubuhnya remuk redam akibat ulah Kafan semalaman. Memang lelaki itu sangat gagah perkasa, Aileen sampai kewalahan dibuatnya. Apakah sudah pagi tuan? Tanya Aileen yang matanya masih berat dan enggan untuk diajak bergerak. Ih, cepatlah bangun. Mengapa kau senang sekali tidur? Kau tahu ini sudah jam berapa? Protes Kafan yang tiba-tiba berubah cerewet menyebalkan. Kita masih liburan kan suamiku, belum mau balik kerja kan? Bisakah kau mengizinkan aku tidur seharian? Aku lelah semalaman meladenimu yang gak ada matinya itu, Aileen memelas. Hari ini kita harus balik ke Jakarta. Hah, Aileen berbelalak kaget seketika rasa ngantuknya hilang. Yang bener aja, aku sama sekali belum jalan-jalan di sini, ke penangkaran hiu, penyu terus snorkeling, lihat ikan-ikan cantik. Bisa-bisanya langsung diajak pulang, kamu nipu aku ya, umpat Aileen kesal, lebih tepatnya sih memprotes Kafan.
Maafkan aku, Aileen, tetapi ada beberapa hal urgen yang harus segera aku tangani. Pulanglah sendiri, aku masih mau di sini, aku masih mau liburan dulu, bilang saja kau menipuku. Kau mengajakku ke sini hanya untuk mendapatkan malam pertama kita kan? Tuding Aileen kesal, seketika wajah imut menggemaskannya berubah manyun mengerucut. Kafan mendekati Aileen, berusaha menenangkan dan memberi pengertian. Baiklah, hari ini aku akan menemanimu jalan-jalan penuh mengelilingi lautan dan pulau Karimun Jawa, tetapi setelah itu kita harus segera kembali. Jadi cepatlah sekarang kau bergegas mandi dan siap-siap, kau tahu bukan jika aku... Yah, kau tak suka menunggu lama, potong Aileen cepat. Oke baiklah, tapi ingat Tuan harus berjanji menikmati liburan kita ini. Jangan sampai di tengah liburan Tuan kesal dan mengomel minta cepat-cepat pulang. Yah, aku akan menikmatinya asal kau senang. Aileen segera bergegas ke kamar mandi. Sport pertama yang mereka datangi adalah ke penangkaran hiu, meski tidak terlalu lama karena Aileen sepertinya kurang menikmati. Perjalanan dilanjut dengan bermain snorkeling di tengah laut lepas dengan ombak yang tenang serta dipandu oleh beberapa pemandu wisatawan. Mulai dari area laut yang dipilih untuk snorkeling, menyelam ke laut untuk melihat terumbu karang sampai berfoto dengan ikan cantik imut. Kadar garam di Laut Karimun Jawa cukup tinggi mengingat lautan Karimun Jawa belum tercemar limbah apapun. Jadi masih sangat asri dan indah, makanya di sini kita akan dengan mudah menjumpai ikan-ikan imut menggemaskan. Aileen dan Kafan amat menikmati snorkeling mereka, bahkan beberapa kali mereka menyelam bersama. Atau saling gendong-menggendong dengan mesra, bikin iri bapak pemandu wisata aja yah kelakuan mereka, hihihi. Setelah puas bermain di laut, mereka makan siang di pantai dekat penangkaran penyu, menyantap ikan bakar yang harum dan lezat. Baru setelah itu berlomba melepas penyu untuk kembali bermain di air laut. Aileen sudah mengabadikan semua momen mereka, mulai dari selfie, foto bersama Kafan meskipun lebih banyak memaksa Kafan untuk mau berpose di depan kamera. Bikin story Instagram, bahkan sampai bikin video TikTok dan mengunggahnya. Sepertinya hati Aileen cukup happy, sorenya mereka bermain di pasir putih sembari menunggu senja menyapa. Kafan mulai sibuk dengan ponselnya, kali ini dia menelpon seseorang sedikit menjauh dari Aileen. Kau urus semuanya, pastikan anak buah Tiger Dark itu tak ada yang lolos sampai aku kembali. Aku akan segera mengurusnya setelah ini. Ucap Kafan samar-samar, namun Aileen sedikit mendengarnya dan itu membuat Aileen penasaran untuk ingin tahu lebih jauh lagi. Mr. X semakin berani bermain-main denganku, bahkan dia terang-terangan beberapa kali menyerangku. Aku adalah mafia berdarah dingin, dia akan menyesal telah berani mengusikku. Bagai tersambar petir, meskipun tidak terlalu jelas apa yang Kafan katakan namun tetap saja membuat Aileen syok. Tubuh Aileen bergetar antara ketakutan dan panik, dia tak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Tubuhnya kaku terdiam, beku. Mafia. Mr. X, Tuan Kafan. Sepertinya Kafan sudah selesai menelpon, dia segera kembali menghampiri Aileen. Buru-buru gadis itu memperbaiki dirinya, menata seluruh hati dan pikirannya. Dia harus terlihat baik-baik saja, tidak panik, tidak ketakutan.
tetap berekspresi sama seperti tadi seolah tidak ada apa-apa yang baru saja didengarnya. Lagi pula semuanya terdengar kurang jelas, bisa saja Aileen salah dengar, pikirnya. Bagaimana kau suka jalan-jalan kita hari ini? Tanya Kafan begitu duduk di samping Aileen sembari menatap senja yang mulai menyapa. Menarik, Karimun Jawa is beautiful, sahut Aileen mencoba tetap bersikap biasa saja. Kafan mendekatkan tubuhnya merapat ke Aileen, lalu meraih pundak gadis itu dan memeluknya manja. Senja di sini begitu cantik, aku menyukai senja ketika bersamamu. Maka janganlah seperti senja yang meninggalkanku dan menyisakan gelap yang kadang menakutkan, kau paham itu Aileen? Mengapa kau takut aku seperti senja? Karena aku mencintaimu, kau adalah wanita yang kupilih untuk menjadi istriku. Kau berhasil memenangkan hatiku yang selama ini sulit terketuk oleh wanita manapun. Jadi jangan pernah berpikir untuk pergi meninggalkanku atau aku akan menutup hatiku untuk siapapun. Apa kau akan marah jika aku meninggalkanmu? Akan sangat marah. Aku akan menghukummu jika kau berani melakukan itu. Sekalipun kau bersembunyi di lubang semut, aku akan mencarimu dan menemukanmu. Kau adalah milikku. Hukuman apa yang akan kau berikan jika aku berani melakukannya? Tanya Aileen memastikan. Hatinya mulai diselimuti ketakutan. Hidup bersama seorang mafia bukanlah hal yang menyenangkan. Sebab manusia berdarah dingin kadang bisa berubah menjadi manusia tersadis pada siapapun. Menurut Aileen dia akan berada dalam bahaya jika benar Tuan Kafan adalah seorang mafia. Mengapa kau menanyakan itu? Apa kau memang berniat ingin meninggalkanku? Tanya Kafan balik dengan wajah yang sendu penuh kerapuhan. Aileen jadi salting. Dia memaksakan bibirnya untuk tersenyum. Aku hanya bertanya. Aku akan mencubit hidungmu dan memasung kakimu agar tidak lagi pergi meninggalkanku, jawab Kafan serius. Aileen meneguk selaivanya kuat-kuat. Penafsiran Aileen salah kaprah, dipikirnya Kafan akan menyiksanya jika dia berani pergi meninggalkannya. Kita pulang sekarang, tanya Aileen takut. Apa kau sudah puas bermain? Tanya Kafan balik. Aileen mengangguk cepat. Sepertinya kau memiliki urusan yang urgen. Yah, aku harus pergi menemui beberapa anak buahku. Ada hal yang harus ku selesaikan bersama mereka, jawab Kafan. Soal apa? Biasa masalah bisnis, kau tahu bukan jika suamimu ini adalah pembisnis yang hebat. Hehehe, iya sih. Apa yang akan dia lakukan ke Mr. X? Apakah Kafan akan menyakiti Mr. X? Aku harus memastikan Mr. X tidak dalam bahaya. Kafan tidak boleh menyakitinya, meskipun aku tahu Mr. X adalah orang yang membahayakan untuk Kafan, gumam batin Aileen. Kita pulang sekarang. Aileen bangkit dari duduknya lalu menarik tangan Kafan untuk segera mengikuti langkahnya. Senja di ufuk barat benar-benar sudah menancarkan bercak merah kejinggaannya. Kafan memilih perjalanan malam untuk pulang, bahkan kali ini pesawat pribadi mereka cukup dikawal ketat oleh orang-orangnya. Aileen hanya diam tak bertanya apapun, dia seolah cuek dengan pengawalan yang cukup ketat ini. Malah Aileen memilih pura-pura tidur selama perjalanan menuju mansion Kafan. Beberapa kali Kafan mendapat panggilan telepon dari seseorang. Kafan sengaja tak banyak bicara karena takut Aileen mendengarnya.
Dia hanya menggunakan kata singkat dan beberapa kata isyarat yang tak dimengerti Aileen. Aileen, kita sudah sampai rumah, bangunlah, ujar Kafan membangunkan Aileen. Gadis itu berpikir keras di tengah akting matanya yang terpejam, sebelum memutuskan dia harus bangun atau pura-pura tertidur pulas. Karena apa yang akan dia ambil berdampak pada hal yang akan dia lakukan selanjutnya. Aileen memilih diam pura-pura belum mendengar ucapan Kafan. Sepertinya dia tertidur, gumam Kafan lirih. Tak disangka Kafan langsung menggendong tubuh Aileen membawanya masuk ke mansion. Hal itu membuat Aileen akhirnya memilih pura-pura tidur nyenyak. Kafan meletakkan tubuh Aileen di ranjang dengan sangat hati-hati, seolah tak mau mengusik mimpi indahnya. Setelah menyelimuti tubuh Aileen, mengelus dan mengecup keningnya beberapa kali. Kafan bergegas mengganti pakaiannya lalu kembali meraih kunci mobil sportnya dan pergi dari mansion. Aileen membuka mata lebar, dia semakin penasaran kemana Kafan pergi dan apa yang akan dia lakukan. Gerak-gerik Kafan semakin membuat Aileen menyimpulkan sesuatu. Gue harus pergi, gue harus ikuti kemana Kafan pergi. Aileen bergegas keluar kamar. Tetapi sepertinya dia lupa, mansion Kafan bukan hal yang mudah untuknya berkeliaran kemanapun dia mau, apalagi malam-malam begini. Penjagaan yang ketat membuat Aileen mengurungkan niatnya untuk pergi membuntuti Kafan, tetapi Aileen gak kurang akal. Dia menuruni balkon kamarnya dan melipir lewat samping mansion hingga berhasil keluar pagar. Jangan ditanya kenapa Aileen bisa melakukannya. Namanya juga Aileen, si cantik yang barbar, dan tentunya para maid dan bodyguard di mansion tak ada yang berpikir jika nonanya akan kabur manjat pagar. Setelah menemukan taksi, Aileen segera menuju markas. Entah markas apa, tapi Aileen pernah menemukan alamat itu di meja kerja Kafan dan di situ tertulis kata markas. Entah suatu kebetulan atau mungkin Kafan sedang ceroboh saat itu. Karena dia bisa menulis alamat tempat rahasianya dan meletakkannya begitu saja di meja kerja. Mungkin dia lupa jika istrinya adalah si cerdik yang selalu waspada. Aileen tiba di sebuah apartemen mewah, bangunan yang megah di tengah pusat kota. Samping-sampingnya banyak gedung-gedung tinggi dengan segala aktivitasnya. Gemerlap lampu merah, kuning, hijau, dan biru menyilaukan mata. Markas apa ini? Ini sih lebih mirip kayak tempat tongkrongan 21 plus kalau malam, dan ngapain Kafan malam-malam kesini? Apa dia ada janjian dengan ladies-ladies di sini? Lalu gue dianggap apa? Gerutunya termangu di depan gemerlap lampu itu. Tetapi tak lama asisten Lee muncul membawa dua orang yang sudah diikat dan diborgol. Mereka turun dari mobil sport hitam, mobil yang Aileen belum pernah melihatnya. Tak jauh setelah itu beberapa orang dengan pakaian serba hitam, bahkan ada Arganta juga turut masuk mengikuti asisten Lee. Mereka ada di sini, jadi benar tempat ini adalah markas. Tapi markas apa? Kenapa Tuan Kafan semakin mirip seperti mafia-mafia di film-film sih? Aileen bergegas menguntit untuk bisa masuk ke gedung megah yang mirip apartemen mahal itu. Dia harus bisa menerobos masuk dan mencari tahu aktivitas apa yang dilakukan Kafan bersama orang-orangnya di dalam sana. Rasa penasarannya membuatnya harus segera berhasil masuk dan membuktikannya sendiri. Tiba-tiba ponsel Aileen berdering, membuat Aileen harus bersembunyi agar tidak ketahuan siapapun.
Tuan Kafan, gumamnya bingung ketika melihat layar ponsel dan nomor Kafan yang menghubunginya. Apa dia tahu kalau gue buntutin dia? Halo, Tuan. Kau masih terbangun? Apa kau mencariku? Suara Kafan terdengar lembut di ujung sana. Hoam, Aileen pura-pura menguap dan menggeliat. Aku kebangun karena haus. Kamu di mana? Acting Aileen. Aku sedang ada urusan sebentar. Kau tunggulah di kamar, aku akan segera kembali. Atau kau mau aku belikan makanan apa? Martabak gimana? Oke, martabak pesananmu akan segera kubawa pulang. Aku tak lama. Ponsel dimatikan. Aileen langsung panik. Bisa-bisanya Kafan harus menelponnya di saat dia sebentar lagi bisa membongkar rahasianya. Apakah ini trik karena sebenarnya Kafan sudah tahu jika dia membuntutinya? Tapi, Aileen harus segera pulang. Bahkan sebelum Kafan sampai di mansion, belum lagi dia harus manjat dinding dan naik ke atas balkon lagi. Pokoknya gak boleh sampai ketahuan pengawal di mansion. Tanpa pikir panjang, Aileen mengurungkan niatnya. Segera mencari taksi untuk mengantarnya kembali ke mansion. Saking paniknya, kaki Aileen sempat terpeleset dan jari kakinya berdarah karena luka, tapi tak dihiraukannya. Aileen tetap memaksa manjat dan kembali ke kamar. Bajunya sebenarnya jadi kotor, namun Aileen segera menyembunyikan tubuhnya di balik selimut. Mungkin tak selang lama itu Kafan datang membawa sekotak martabak hangat rasa telur yang menggoda lidah. Mau tak mau membuat Aileen terbangun dan duduk menyambutnya. Ye, martabak. Kafan tersenyum melihat kegirangan Aileen menyambutnya, langsung disipkan potongan martabak yang dibawanya untuk Aileen. Aileen melahap potong demi potong martabak dengan antusias, emang rasanya enak sih. Ditambah perutnya yang lapar dan kecapean abis maraton barusan, jadi cocoklah hajar martabak sampai habis. Aileen, mengapa kau keringetan? Apakah AC di kamar kurang dingin? Tanya Kafan yang melihat kening Aileen berkeringat. Ini tuh saking antusiasnya aku makan martabak sayang, lagian kan martabaknya panas jadi ya wajar keringetan. Jawab Aileen santai sembari mengelap keringetnya. Emang cukup banyak sih, jadi memperlihatkan kalau dia abis lari-lari. Mengapa bajumu kotor? Ini seperti tanah lembab di sekitaran dinding pagar. Kafan kembali mengomentari kejanggalan yang dia temukan. Aileen mulai salting dan panik, tapi dia harus tetap tenang dan jago ngeles. Bukan, ini mah kotor dari kemarin waktu mau pulang. Di tangga villa aku kan sempet selfie gelendotan, nah makanya bajunya kena tanah, sahut Aileen beralasan. Tapi ini masih baru. Kafan mengangkat baju Aileen yang kotor dan menelitinya. Masak sih. Kafan menatap Aileen serius, tatapan yang membuat Aileen jadi kikuk dan sulit berakting lagi. Dia hanya meringis menyembunyikan hal yang sekiranya masih bisa disembunyikan. Apa yang baru saja kamu lakukan? Tanya Kafan, nada bicara yang datar namun dingin. Apa namanya? Aku tadi kebangun, terus haus, aku ke dapur abis itu nyari kamu bentar. Aku pikir kamu di taman belakang karena di ruang kerja dan balkon gak ada. Nah, mungkin gak sengaja bajuku kena tanah, jelas Aileen sambil tersenyum berusaha meyakinkan Kafan. Kamu pergi gak pamit kan, makanya aku nyari. Aku ada urusan sebentar,
Dan kau sedang tidur, aku tak tega membangunkanmu, sahut Kafan akhirnya. Ah lega, gumam batin Aileen tenang. Aileen langsung memeluk tubuh Kafan dan bersikap manja. Dia harus bisa membuat Kafan luluh dan melupakan kecurigaannya. Jurus wanita sok imut manja dikeluarkannya. Makanya jangan pergi, kalau mau pergi bilang jadi aku gak nyariin. Ayo tidur, aku pengen tidur sebelahan sama kamu, kamu peluk aku sampai pagi. Rengek Aileen dibuat semanja mungkin. Kafan luluh langsung membalas pelukan Aileen dan mengecup pucuk rambut Aileen mesra. Oke, aku ganti pakaian dulu baru kita tidur, kau juga gantilah pakaianmu. Oke bos. Aileen bergegas keluar dari selimut dan menuju kamar mandi. Sepertinya Doi melupakan sesuatu. Satu lagi kejanggalan membuat Kafan tertegun. Jari kaki Aileen luka dan berdarah. Bersambung.